bersama rekan saya. Silakan perkenalkan diri. Ya, baik, terima kasih Bu Asri atas kesempatannya. Nama saya Miss Yanti Sarjana Pendidikan. Saya di sini sebagai guru IPA di SMP Negeri Klaten. Oke, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Rasanya aja. Alhamdulillah, luar biasa ya. Sekarang udah jam 6, jadi masih semangat ya sebetulnya. Baik, ini sebelum kita melakukan supervisi observasi di kelas gitu ya, kita berbincang-bincang dulu tentang perannya gitu ya. Apa saja sih yang dipersiapkan ya untuk action dalam kelas nanti? Mungkin ada beberapa pertanyaan di sini yang saya ajukan pada Bu Mispur kaitannya dengan pembelajaran nanti. Tentunya persiapan kita seperti apa? Apa nih tujuan pembelajaran yang akan diobservasi? Jadi sesuai dari apa yang saya ajarkan, jadi untuk besok rencananya saya akan mengajar materi tentang persilangan dengan dua sifat beda pada hukum pewarisan sifat. Jadi tujuannya itu peserta didik mampu mendeskripsikan apa itu persilangan dengan dua sifat beda. Kemudian yang kedua, mereka dapat menentukan hasil persilangan dengan dua sifat beda tersebut dengan benar. Oke, ada dua ya. Ya. Jadi peserta didik bisa mendeskripsikan, bisa membedakan ya, dan menentukan hasilnya. Ya, hasil dari dua sifat yang berbeda. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran ini seperti apa? Jadi karena besok maunya adalah belajar kelompok, jadi di situ diharapkan peserta didik itu aktif dalam belajarnya. Kemudian mereka mampu bekerja sama dalam diskusi, kemudian mereka bisa dengan secara mandirinya mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Oke, jadi ya, selain ini keterampilannya dalam bekerja sama, tetapi juga di sini dituntut untuk bagaimana pertanggungjawaban untuk individu di sini. Oke, selanjutnya ini mungkin jadi pertanyaan terakhir, strategi yang akan dipersiapkan itu ada ya, mungkin kalau TNI Polri kan ada senjatanya. Iya. Ya, kalau Bu Mis itu bagaimana ini? Jadi rencananya besok ini karena mau extend, mau ngajar dalam materi ini, jadi yang dipersiapkan itu ada beberapa hal, ada PowerPoint untuk presentasi materi yang tadi disampaikan. Kemudian yang kedua ada lembar kerja peserta didik atau KPD. Kemudian ada CD juga, kemudian kita gunakan untuk menampilkan hasil presentasi. Kemudian ada laptop dan sebagainya, buku tentu saja yang akan digunakan sebagai siswa sebagai sumber informasi. Oke. Ya, dari cakupan segala sesuatu yang dipersiapkan tadi, apakah sudah tercakup di dalam PPP yang rencana pembelajaran yang dibuat sama? Insya Allah sudah. Sudah. Karena besok rencananya saya mau menggunakan cara pembelajaran berdiferensiasi dengan diserahkan beberapa ice breaking, jadi itu untuk melatih fokus mereka atau untuk melatih bagaimana mereka itu senang akan pembelajaran yang saya lakukan. Oke, luar biasa. Jadi persiapannya sangat kayak tinggal nggak sabaran untuk menyaksikan ya dengan pembelajaran besok. Oke, kapan nih rencana actionnya? Jadi maunya saya secepat mungkin, dan kebetulan besok saya ada jam IPA, jadi bisa actionnya besok. Langsung hari Rabu ya. Jadi saya tunggu loh besok actionnya besok. Oke, terima kasih Bu Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita
mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita doanya masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai ya. Jadi sebelum Ibu Guru memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu Guru mau absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Oke, kenapa dia tidak hadir? Sakit ya? Jadi ini yang tidak hadir. Jadi itu aja yang hadir ya. Jadi kita lanjut. Nah, jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang persilangan dihibrid. Pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang monohibrid. Nah, tapi sebelum itu Ibu Guru minta semuanya berdiri. Semuanya berdiri dulu. Berdiri. Nah, ini adalah awal kegiatan kita sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita ya. Jadi semuanya sudah berdiri. Tangan kanan silakan taruh di dada. Taruh di dada. Yang kiri taruh di perut kalian. Nah, jadi coba kalian hembuskan nafas kalian. Tarik nafas, kemudian perlahan rasakan getaran perutnya. Jadi bisa diulangi 2 sampai 3 kali ya. Jadi lagi tarik nafas, hembuskan. Ya, jadi itu diulangi sudah tenang? Sudah ya. Jadi bisa duduk kembali. Jadi untuk hari ini seperti yang kalian lihat, jadi di sini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang persilangan dihibrid. Ya. Jadi sebelum mulai nanti kita akan melakukan kegiatan diskusi kelompok. Jadi di sini Bu Guru mau nanya dulu. Nah, kira-kira kemarin pada saat kita belajar tentang persilangan monohibrid, ada yang masih ingat? Apa itu? Ada yang masih ingat tentang persilangan monohibrid? Tidak. Jadi nah, di sini Bu Guru punya gambar. Nah, jadi di gambar ini kalian ditanya apakah dari gambar pertama dengan gambar kedua itu memiliki perbedaan? Iya. Coba lihat di sini, ada tidak perbedaannya? Ada. Apanya yang berbeda? Oke, ada terong warna kuning. Ya. Kemudian ada lagi. Ada bunga tapi warnanya beda. Nah, jadi dari kedua gambar ini ternyata menggambarkan bahwa setiap tumbuhan itu punya sifat yang berbeda. Nah, oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana caranya jika tumbuhan ini kenapa bisa berbeda sifatnya, ini akan kita lakukan dalam bentuk diskusi kelompok. Ya. Nah, namun sebelum itu, Ibu Guru ingin menyampaikan dulu bahwa hari ini tujuan yang akan kita peroleh selama proses pembelajaran, Ibu Guru harap kalian nanti bisa mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana persilangan dihibrid. Kemudian yang kedua, bagaimana kalian mampu menentukan hasil dari persilangan dihibrid. Ya. Jadi di sini Ibu Guru sudah bagi kelompok. Nah, itu kelompoknya. Jadi ada 6 kelompok. Sesuai namanya di sini, silakan gabung dengan kelompok masing-masing. Ya, oke. Iya. Silakan gabung. Ayo, gabung kelompok. Cari kelompoknya. Untuk kelompok 1, Ainun, Desma, Zainuddin, Rehan sama Saiful. Ya, ayo. Silakan
Sudah ya? Sudah tergabung di kelompok? Sudah. Jadi di sini Bu Guru akan membagikan lembar kerja yang akan kalian diskusikan bersama. Jadi yang kelompok 1, Ainun ya. Ya. Kelompok 1 Ibu Guru kasih Ainun, kemudian kelompok 2 ya ini dah. Apa? Ini lagi 1. Silakan dibaca dulu RKPD-nya. Yang ini kelompoknya berapa? Ini berdua. Oh sama. Ya. Jadi silakan kalian baca LKPD-nya. Jadi di situ ada ilustrasi, silakan kalian baca. Kemudian di bawahnya ada soal yang akan kalian diskusikan bersama kelompok masing-masing. Ya. Nanti setelah selesai diskusi kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti Bu Guru minta satu kelompok untuk mewakili, kemudian kelompok lain akan menanggapi hasil diskusi temannya. Oke, silakan diskusi. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nanti Bu Guru akan keliling untuk melihat proses diskusinya ya. Sambil Ibu Guru memberi penilaian setiap kelompok. Jadi silakan dikerjakan, didiskusikan bersama anggota kelompok. Ya, ya, ayo silakan didiskusikan. Ya, ada di sini cari baca bukunya boleh, kalau di buku ada. Ya, jadi silakan diisi, dibaca dulu bagaimana ilustrasi tugas yang akan kalian kerjakan. Ya. Oke, jadi P-nya nih. kan ada di situ. Cari-cari baca bukunya ada. Ya. Jadi silakan Usnai dilihat temannya. Iya, ada di buku semua ya. Silakan dikerjakan bersama teman. Lihat ini halaman silakan dibaca literasinya, kemudian kalian jawab. Ini dia ada semua. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan sama Ibu. Ya, cari di situ, dijawab, didiskusikan. Hadap sana kalau kelompok Jawa saja, hadap ke kelompoknya. Jadi silakan Ibu Guru kasih waktu diskusinya 15 menit ya. Jadi silakan didiskusikan. Ada di situ. Jangan lupa tulis nama anggota kelompoknya di pojok kanan ya. Diskusi sama teman. Langsung satu orang kerja ke semua saling ide. Ya. Oke. Misalkan diskusikan. Ya, Ya, ada semua di situ. Sudah paham? Yang nomor 1 sudah ya. Kalau untuk soal yang ini yang diperlakukan, ini disuruh cari maksimal denda apa yang menjadi acuan dari persilangan ilustrasi. Bisa melihat apa yang dia cari. Yang persilangan yang pakai apa dia? Sifatnya apa aja?
Nah, berikutnya lihat di sini. Lihat di ilustrasinya. Ini dia menggunakan dua kan. Nah, dia biji dua sama kuning. Kemudian dia yang biji itu sama hijau. Jauh. Itu dia sama ya. Ya, ya. Ya, oke, oke, siap, Bu. Siap, siap. Lokal. Bisa dong, Ai. Sifatnya ada yang bulat sama kuning, itu satu individu. Individu lainnya ada yang biru sama hijau. Itu jelas. Nanti ya. Baik. Nah, itu kan. Nah, jadi jangan mengulangi diskusi ya. Oke, diskusi. Siap. Bisa ya? Ini ditanya apa? Jadi break, berarti ini kan. Ini break itu apa? Ini dia akan dilakukan. Jadi sini Jauh. kayak sudah selesai diskusinya masih. Masih sedikit, Bu. Sedikit. Ambilan dulu kasih bilang. Sudah selesai diskusinya? Belum, masih. Ini silakan dilanjutkan. Jauh. Ini oke. Saya kalau yang ini sedang dia biasa
telinga. Nah, kalian harus pegang itu, tapi tidak boleh mengikuti gerakan ibu guru. Ngerti? Oke. Jadi fokus, lihat ibu ke depan. Semuanya pegang dagu. Mana? Masih ada yang belum fokus? Mana dagu? Dagu. Jadi ibu guru ulangi sekali lagi. Yang kalian lakukan adalah apa yang ibu guru perintahkan, bukan yang apa yang ibu guru lakukan. Ngerti? Oke, sekali lagi. Pegang telinga. Mana telinga kalian? Oke, mana telinga? Kemudian pegang mata. Pegang mata. Mana? Oke, mata. Pegang jidat. Jidat kalian. Nah, ayo. Mana? Pegang jidat. Oke, terus pegang pipi. Pipi. Jadi, gimana? Suka? Nah, kemudian lagi, ini untuk melatih fokus kalian ya. Kemudian pegang rambut kalian. Nah, mana rambut kalian? Ya, kalau perempuan silakan pegang kerudungnya. Oke. Kemudian pegang mata kalian. Mana mata? Sudah ya? Oke, jadi silakan duduk kembali di tempatnya masing-masing. Jadi karena sudah selesai kita melakukan diskusi, jadi karena kita lihat keterbatasan waktu, kita minta satu kelompok untuk mewakili presentasi di depan. Jadi Bu Guru minta kelompok 1 bersedia. Jadi Ya. semua anggotanya harus masuk, kasih aplaus. Dikasih aplaus. Ya. Jadi, kelompok 1 ini akan mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi silakan kelompok lain melihat dan menanggapi apa yang dilakukan oleh kelompok 1. Ya, jadi silakan kelompok 1. Oke, good. Jadi silakan memperkenalkan diri ke teman-temannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Perkenalkan, saya sendiri sebagai ketua kelompok atas nama Ainudlia dan teman kelompok di sebelah kanan saya, dan sekarang dan di sebelah kiri saya. Baik, teman-teman bisa melihat ilustrasi di atas. Soal pertama, berdasarkan uraian di atas, apakah yang dimaksud dengan persilangan dihibrid? Jawabannya ialah persilangan dihibrid merupakan persilangan antara dua individu yang memiliki dua sifat yang berbeda. Jadi, apakah jawaban teman-teman sama dengan kita? Sama. Baik, oke. Nomor kedua. Sifat beda apakah yang menjadi acuan persilangan antara dua individu di atas? Jawabannya, individu pertama yaitu jalur murni berbiji bulat dan berwarna kuning. Individu kedua, galur murni berbiji keriput dan berwarna hijau. Ada tambahan yang lain? Pas. Jadi bisa semua itu ya? Jadi silakan ada yang terakhir. Nomor ketiga, bagaimanakah cara menentukan hasil persilangan dua individu di atas? Jadi pertama, kita mencetakkan genotip dari setiap individu, yaitu B besar, B kecil, K besar, dan K kecil sebagai keturunan pertama. Dan kedua, disilangkan keturunan pertama dengan keturunan pertama sehingga menghasilkan perbandingan fenotipnya darah kuning berbanding
jadi untuk persilangan di hibrid telah kita diskusikan. Ternyata dari hasil ilustrasi yang kalian kerjakan, persilangan di hibrid itu mengacu pada dua sifat yang berbeda pada masing-masing individu. Nah, setelah kalian melakukan diskusi tadi, berapa dapatnya? Kalau untuk perbandingan dari hasil diskusinya ataupun dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode persilangan di hibrid, diperoleh bahwa perbandingannya adalah 9 berdasarkan 3 berdasarkan 1. Ya, jadi itu dilihat dari bentuk yang kalian hitung tadi berdasarkan ilustrasi. Ada biji bulat kuning, kemudian ada bulat hijau, ada keriput kuning dan keriput hijau. Ya, jadi untuk pertemuan kita hari ini Ibu Guru cukupkan sampai di sini. Jangan lupa di rumah nanti belajar lagi kelanjutannya tentang penyakit mengenai pewarisan sifat. Silakan dipelajari kembali di rumah. Nanti Ibu Guru kasih lagi tugasnya untuk minggu ke depan, ya. Jadi Ibu Guru akhiri untuk pertemuan hari ini. Ibu Guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astuti, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bima tahun 2023 akan mewawancarai pasca observasi masih dengan Ibu Miskol. Kemarin kita sudah melaksanakan pra-observasi dan tadi sudah melakukan observasi di kelasnya dengan proses pembelajaran yang beliau lakukan di dalam ruang kelas. Oke, baik, Bu Miskul, Iya, Bu. gimana? Kita lanjut dengan pasca observasi ya. Oke, tadi bagaimana perasaannya setelah melakukan dilakukannya pembelajaran setelah dilakukan observasi? Jadi perasaan saya setelah saya melakukan pembelajaran di kelas tadi sangat bahagia, sangat senang melihat keantusiasan peserta didik, baik itu dalam diskusi kelompok, kemudian mereka berani maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian saya lihat tadi juga pada saat mereka melakukan diskusi ada kerjasama antara satu dengan yang lainnya, sehingga di dalam kelompok itu tidak hanya satu orang yang bekerja tapi semuanya bekerja. Oke, baik. Kira-kira anak-anak itu sudah mencapai tujuan yang dituliskan di RPP atau belum? Nah, dari hasil yang saya lihat tadi, berdasarkan apa yang saya lakukan pada saat proses pembelajaran, kalau untuk lihat dipresentasikan hasilnya, saya rasa sudah 90%. Nah, 10%-nya tadi masih ada yang pada saat proses pembagian kelompok, kadang mereka, mana kelompok saya? Nah, jadi itu mungkin nanti ke depannya bisa dikurangi. Oke, ini selanjutnya ya. Apakah yang Ibu Miskul rasakan sudah baik atau perlu dipertahankan atau perlu dikembangkan? Nah, kalau dari hasil prosesnya tadi, saya rasa sebagai gurunya mereka, saya maunya lebih ditingkatkan lagi. Oke. Nah, ditingkatkan dari segi misalnya pada saat mereka mencari kelompok itu sudah tertata dengan baik. Nah, kemudian dari segi tadi, walaupun di satu kelompok itu aktif semua, ternyata pas saya lihat di sebelahnya lagi ternyata masih ada satu ataupun dua orang yang masih kurang membersamai anggota kelompok. Betul. Ada saja yang biasa lah. Dari karakter siswa itu nggak semuanya itu aktif. Ya, ada beberapa satu atau dua orang. Iya, luar biasa yang disampaikan oleh Bu Miskul tadi. Oke, apa yang masih kurang pada saat pembelajaran tadi? Mungkin kaitannya dengan tadi sudah disebutkan, ada siswa yang kurang aktif dalam kelompok ya. itu. Jadi ada beberapa saya lihat tadi satu atau dua orang. Jadi pada saat saya meninjau, ternyata ada ibu guru ini masih belum dipahami. Nah, jadi di situ
saya sebagai guru nanti ke depannya bisa berusaha untuk memberikan yang terbaik sehingga pada saat proses pembelajaran itu semuanya bisa. Oke. Kalaupun diperbaiki ini, Iya. rencananya kapan itu dilaksanakan? Nah, karena berhubung lagi masa-masanya pembelajaran, apalagi nanti kalau untuk ulangannya masih lama, jadi Iya. secepatnya saya ingin memperbaikinya. Yang kayak itu pertemuan yang selanjutnya, untuk yang minggu depannya atau minggu depannya lagi, Iya. pertemuannya seterusnya saya kembangkan sehingga diinginkan dari proses pembelajaran ini berjalan dengan baik. Wah. Sebagaimana mestinya saya sebagai seorang guru menginginkan yang terbaik untuk murid saya. Oke, iya baik. Menarik sekali apa yang disampaikan Ibu Misko tadi ya, tentunya ada yang kita perbaiki. Ada yang Jadi untuk diperbaiki. refleksi kita untuk ke depan gitu supaya kita lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke. Rencana ini pada waktu dekat ini atau seperti apa? Untuk Waktu dekat iya. ini ya. Berapa karena- lama kira-kira waktu yang akan dibutuhkan? Nah, jadi karena kita semesterannya masih lama, jadi masih ada 2-3 bulan ini saya berusaha untuk lebih baik memperbaiki dari apa yang telah saya lakukan tadi. Nah, jika memang nanti diperlukan waktu yang lebih lama, nanti ke depannya bisa diperbaiki lebih baik. Oke, iya. Terima kasih Bu Misko atas kesediaan waktunya. Oke, untuk boleh saya memberikan refleksi untuk Ya, boleh, pendapat silakan. saya Iya. kaitannya dengan observasi tadi. Ya, pendapat saya tentang apa yang dilaksanakan oleh Ibu Misko tadi sudah mencakup segala sesuatu yang direncanakan seperti yang ditulis dalam Seperti yang ditulis. ya RPP atau rancangan kemarin yang dikatakan sama Ibu Misko pada saat pra observasi kemarin. Itu yang saya amati gitu ya. Yang kedua adalah bagian strategi yang dilakukan sama Ibu Misko tadi sudah memenuhi syarat apa yang seharusnya guru laksanakan sesuai dengan RPP berdiferensiasi yang kaitannya dengan emosional gitu ya. Karena ada saja siswa yang Iya, kalau Iya. untuk ya, fokusnya mereka tuh kadang pada saat kita ngajar fokusnya ada bentar-bentar hilang. Ya, ya. Jadi relatif Nah, mereka. betul. Terus yang kaitannya dengan RPP berdiferensiasi juga saya lihat tadi ada ice breaking, Iya. ada mindfulness gitu ya, sehingga anak itu tidak merasa bosan ataupun merasa tidak semangat ya, tidak semangat dan tidak tertarik dalam pembelajaran tersebut. Oke, untuk terakhir ini kaitannya dengan harapan Ibu Misko ke depan seperti apa dan bagaimananya. Tadi tentu ada perbaikan gitu ya, Iya. ada perbaikan di mana ditingkatkan lagi lah apa yang mungkin ada tadi masih kurang siswa, yang ada beberapa memang tidak bisa dipungkiri, tidak semua siswa kita akomodir semuanya harus begini, tetapi memang itulah fungsinya RPP berdiferensiasi, artinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi ada yang suka video, ada yang suka audio, ada yang gitu. Jadi mencakup semua hal itu sudah tercakup tadi, sudah dilaksanakan. Oke, terima kasih banyak atas waktunya, luar biasa. Tadi sudah dilaksanakan dengan sempurna lah menurut saya. Walaupun ada perbaikan itu hal yang biasa dan tidak ada manusia yang sempurna, hanya saja tadi untuk menyikapi realisasi daripada perencanaan tadi sudah mencakup semuanya. Terima kasih banyak Bu Misko, sukses dan sehat selalu.